Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minal waliyyin waliyyin wa la wasith. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab yamhu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab. Wa kadzalika misli inzalil kutub. Wa kadzalika inzal lan kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab samawi. Anjalna nurono ingsun ing Quran. Ayo Qur'ana tegese nurono ingsun ing Quran tak turono hukman hal yang merupakan keputusan hukum atau aturan hukum Arabian kang berbahasa Arab atau Arabian kang nganggo lugat Arab. Hukman hal yang rupa hukum atau aturan hukum Arabian kang nganggo bahasa Arab. Bilugatil Arabi kelawan lugat Arab. Tahkumu kang gawe keputusan sira bihi kelawan Quran. Kowe gawe keputusan benan nasi antarane manusa. Wala ini tabak salam nalikane anut sira Muhammad. Ahwa agum en pira-pira gawa nasune kufar. Ayat kufari tegese pira-pira wong kafir. Fima ing dalam perkara ya tuna kang ajak-ajak sapa kufar ka ing sira ilaihi maring ma. Min latihim saking agamane kufar. Fardon ing dalem parilane atau pengandeane. Andekan kowe nuruti wong-wong kafir iku, bak damel darah. Sawise ento teko pemaka isira nal ini saking pengertian atau pengetahuan tauhid lan tauhid. Malah ora ana iku duwe sira Muhammad minawa saking Allah. Mi waliyin utawi wong kang nulungi. Utai min iku zaidatun zaidah. Ana siren tegese wong sing nulungi wala waken lan ora wong sing jaga. Wala waken lan ora ana sing jaga. Mingki balika saking arai sira Muhammad. Mani ingkang nyegah min adabi saking siksane apa. Wana jalanan tumurun nama ayyaru semangsane mencemooh sapa kufar ing Muhammad. Ing nabi dicemooh di kasrotin nisa iklan akeh wong wedok utawa akeh bojo. Apa sing tumurun walaqad arsalna rusulan min qablika. Lan teman-teman utus sapa rusulan ing rasul min qablika saing sedurunge sira Muhammad. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun lahum maring para rusul. Ingsun gawe ajwajan ing pira-pira bojo. Wa dzurriyatan lan pira-pira anak turun. Awladan sing pira-pira anak. Wa anna alaihi sira Muhammad umis pada rusul sing mingkop tiga. Wa makana lan ora ana iku rasulun ke rasul minggu saking para rusul. Ayat ya utawi yen to utawa apa yen to lengkapno sapa rasul di ayat sing kan siji ayat utawa lan siji mukjizat illa biidznillah kecuali kelawan idine Allah. Di ana umrono saat meneh para rasul ku abidun ku pira-pira kawula marbuduna tur den pangerani kabeh. Likulli ajalin kita. Likulli ajalin tetap kedua saben-saben kejadian di mana nih. Mudah dan tegese kejadiannya peristiwa. Kita perlu tahu ono catatan ya, napa waktu tumibane. Maksudipun kejadian tulis di dalam kitab apa takdi dulu, apa batas kejadiannya perkara. Yang ku menghapus sapa Allah minggu saking ikilah kitab. Ma ing apa wae ya sak kang ngersakno sapa Allah ing mas. Wajib bitu lan netepna sapa apa kitab iki lawan takbir wajib bitu watas dilan takbir wajib bitu dadi mayasa wajib sebagian kira watas dilan lan takbir wajib fi ing dalem fi mayasa minal ahkam yang huwa mayasa wajib bitu fi ing dalam kitab ma ing apa ya kang ketana sapa ing manal ahkam sing beberapa aturan hukum wa ghairi haliyane ahkam. Wa indahu lan iku ana ing sandinge Allah umul kitab utawi induke catetan. Maknane umul kitab asluhu tegese napa dasare kitab atau mastere kitab induke kitab Allah dirupane asal. Layat apa ya kang ora dadi roba
minggu sangking asal poseo apa perkara poe. Wa temul kitab rumah perkara kata baru kamu nulis sapa Allah ku ing fil ajali ing dalam zaman ajali. Wa imanu yana kalan ana kalane merono ingsun fihi ghamunune in asartiyah fi ma'al-majidah ngedom non asartiyahin fi ma'al-majidah ingkang ditambahno nuriyan naka merono ingsun ka ing sira Muhammad ba'dal lati ing sebagiane perkara. Na'iduhum kang janjekno ingsun to kang ngancam ingsun ing kufar bihi kelawan tadi rupane nal ada pisange siksa fi hayatika ing dalam zaman uripe sira Muhammad. Wajah besar kita jawab syarat mahfuzun dan buang pada epal amru dohirun itu jadi jelas Muhammad urusannya jadi jelas. Awana tawaf bayar naga atau mata ingsun kak ini siro. Kau belah tadi bihim sedurungnya nyeksa ning kufar. Fa nama alaika mau among kau iku yang ngatasi siro Muhammad al-balagu te nyampe no. La alaika orang-orang iku yang ngatasi Muhammad apa ilah tabliu kecuali nyampe. Tapi ilah tabliu kecuali nyampe no. Fakot kan nyampe rontok. Wa alena lan iku ing atase ingsun apa alkitab putih kitab. Ida soru nalikane dadi sapa kufar lain amaring kita. Faru jadi mongko mal ingsun him ing kufar. Awalam ya orang ngerti sapa penduduk Mekah ahli Makkah tegese penduduk Mekah. Anna natil ardos. Anna ing sak temne kita nakti nekani kita ardo ing bumi. Nafsu itu tegese nejo ingsun ardo ing bumine kufar. Nangku suha ngurangi ingsun dak arep min atrof ya saking sisi-sisine arep. Maknane bumine kufar dikurangi bil fakhi kelan kemenangan alam nabi yang atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlu ta'ala yaqumu hukumi sapa Allah fi khalqihi ing dalem aku Allah di marlan perkara ya sak kang resana sapa Allah ing mak. Lamu akibarono kang nentang mujud laro tegese ora ana kang nentang mujud ya hukmehi maring keputusane Allah atau ketentuane Allah. Wa Allah ta'ala kitab dat sing cepet mitapi. Wakat mangkarolan teman-teman rekodaya kepala dina wong akeh mengko kang sedurunge para rasul menal umami sing pro umat diambihin lan pro nabine umat. Kama makaro kaya oleh rekodaya sapa kufar jika ini sira Muhammad. Falillahil makru jami'a. Falillahi mongko iku kagungane Allah saratan al makru utawi walasane rekodaya jami'an halis kabiyane. Tawale sakale ora ana apa makru mopo kadayane kufar iku kamar krihi kaya rekodayane Allah. Di ana ukurana satane Allah taala ya alamu perso sapa Allah mak ing apa wae taksi kang lakoni sapa kulo nafsin. Sapa saben-saben awak-awakan. Fayaquddu laha jazaaha fayuiddu ditongkatani fa'ad dayuiddu fayuiddu mongko nyediakno sapa Allah taala laha maring kula nafsin fayuiddu mongko nyediakno sapa Allah taala laha maring kula nafsin jazaaha ing piwalese kula nafsin wa hadza utawi iki wa jaza iku al-makru iku rekodaya kulo wis kabehane makru li annahu ya'tihim bihi min haitsu la yashurun li annahu li annal makruh ya'ti teko makruhim ing kufar utawa li annahu qur'an ta'ala wa ta'ala ya'ti nekano sapa Allah ing kufar bihi kelan makruh min haitsu la yashurun sanging sekirane ora ngerti sapa kufar wa ta'ala lan bakal ngerti sapa al kafir wong kafir amradu de perkara kang den sakno bihi kelan dawu al kafir wal jinsu jenise wong kafir wa kira atin al kufar wa ta'ala alamul kufaru liman ubadda liman kedue sapa utawa liman iku kedue sapa badari uti akibat sing terpuji ail akibat tegese akibat al mahmumu dan kang den puji sidaril akhirat ing dalam omah akhirat omah sing engko alahum ana ta utahe akibat mahmuda kedue kufar amlin nabi utawa kedue kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabilan berapa sahabat Nabi. Wa yaqulu lan ngucap sapa alladzina wa ngake kafir kang padha kafir sapa alladzina ngucap utawa komentar kamari sira Muhammad. Oleh komentar oleh ngucap lasta mursalan. Ora ana sira Muhammad iku mursalan iku wong kang jeneng. Kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Kul ngucap sira Muhammad kafa cukup. Kafa cukup sapa billahi sapa Allah apane syahidan apane kesaksiane. Kapan cukup sapa billahi Allah apane syahidan apane kesaksiane ini antara ingsun. Wa bainakum lan antarane sira kabeh, wa bainakum lan antarane sira kabeh. Ala sikki ing atase benere ingsun.
Waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man. Waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man ilmu kitab utawi pengetahuan tentang kitab Allah. Rupane ngene Yahudi saking pira-pira ngene wong Yahudi wa Nasara lan mukmin ngene wong Nasrani. Mun kula terangno istilah-istilah perlafaz iki. Ahwa niku sesuatu yang nuruti selera nafsu niku ahwa. Terus kalau ilmu niku cara takrif teng kitab-kitab usul fikih utawa ilmu bahasa Arab sing fusha niku ma'rifatus syekh ala ma huwa alaihi. Jadi tahu duduk perkara sesuai konteks perkara itu, tidak melihat di luar konteks perkara itu. Jadi ahwa niku sesuatu yang sifatnya nuruti hawa nafsu atau selera. Ini kalau terangkan. Quran ini diturunkan ke kamu Muhammad sebagaimana kitab-kitab suci diturunkan pada nabi-nabi sebelum kamu. Bedanya Quran diturunkan sebagai hukum, sebagai aturan hukum. Aturan hukum, aturan polis hukum. Kalau terangkan. Dan terus nabi-nabi dulu itu relatif ringan karena tidak punya sitok memberi keputusan hukum. Jadi enjoy mawon, misalnya tukang nasihati tiang, sebut cerita-cerita ini, kalau Nabi Dawud mungkin. Berbujurnya akeh, jadi Nabi tugasnya tukang cerita, tukang nopo cerita. Jadi yang enak. Karena kitab Jabur itu hanya al-qisas wa tibar. Hanya ada cerita-cerita, swarga ini, neraka ini, nak wong nakal ben mlebu neraka, nak wong ngapir itu swarga. Swarga bisa dari ini wae, sombong itu baru sing enteng-enteng. Padahal Nabi Muhammad beliau itu dapat kitab suci sekaligus aturan hukum dan itu mesti sensitif. Sehingga Nabi dilawan besar-besaran oleh ahli kitab karena sering hukumnya Nabi merugikan mereka. Ini kasus paling nyata di beberapa riwayat hadis ada seorang tokoh Yahudi itu anaknya zina. Tepaan zinanya zina muhsan. Zina yang cara hukum Islam harus dirajam karena sudah berkeluarga. Karena di Medina itu Nabi dianggap pemimpin tertinggi, orang-orang Yahudi itu agak biasa. Meskipun mereka kastanya tinggi, lapor dengan Nabi. Ketika dilaporkan dari Nabi, ini harus dirajam. Jika jauh dianggap waktu nanti mati, kekakuan. Yahudi mentang. Orang-orang boleh tahu roh itu orang zina dirajam. Ya paling di sebelah ini untuk diusir setahun. Wah, ini bantah-bantah. Lah sebelum bantah-bantah tokoh-tokoh Yahudi sing pinter Taurat itu disuap sampai sing duwe kasus supaya nek ditakoki Muhammad, nek takoki Muhammad pondok nek ning Taurat ora ana hukum rajam. Ora ana hukum nopo? Rajam. Disuap. Hasil akhirnya Nabi debat ambek ulama-ulama Yahudi sing pun mau disuap. Jadi intinya ngeten. Jadi sebetulnya masalah pada Rasulullah itu karena ada aturan main. Aturan apa main? Mau jadi kiai mau ngandani maling, terus ngandani copet, itu kan ringan, ngandani kan ringan. Tapi nek model menutupi, model ketok tangannya tak mari perkara. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu digaingkan rahno hukum, sehingga beliau jadi nabi itu paling berat. Akhirnya nabi paling abdul, lain musuhnya paling akeh. Kau yang ketok tangan itu tahu, kerajaan tiang gitu. Tahu perang saling bunuh gitu kok. Tahu sehingga beban hidup Nabi zaman Sugeng itu berat sekali. Karena harus menerapkan atau mengaplikasikan hukuman, aturan hukum, nopo aturan. Semula ini suku-suku pulau dengan kabeh di sebuah pengiran itu wow. Soalnya masalah ngotot itu banyak paling repot. Terus kalau kemarin ikut pertemuan beberapa ulama menyikapi apa fatwa ulama tentang hukum Islam yang menghadapi hukum politik. Misalnya di Indonesia itu maling kan di penjara, padahal cara Quran diketok tangannya. Saat partai-partai Islam atau kiai-kiai membolehkan maling di penjara, itu termasuk masuk kategori wa malam yakum bima anzalallah oleh kaum kafirun apa enggak?
Kalau Islam ekstrim itu ya iya, ngaturannya diketok di penjara itu dianggap takim diwerima andalan wah. Jadi dianggap menghukumi diwerima apa? Andalan. Jadi sing ekstrim loh. Nah Islam sing dari awal sekuler liberal ya pokoknya kayak hukuman, kayak terapi. Kalau kayak apa? Terapi. Jangan orang hukum sing ono terapi. Itu kan cepat usir. Nah, anak kiai ini nakalan ada sekulon, tidak nakalan tapi ngalim itu gampang. Wah itu orang hukumnya pengiran, maling ketok tangan. Nah, jelas pengiran orang wajib no kiai ngetok tangan. Sing wajib itu pemimpin legal. Gini ku cara tadi pejabat negara. Nah, pejabat negara orang yang melakukannya kiai ini orang itu, soalnya banyak orang yang ngetok. Mungkin itu penggawaannya kon ngandani. Dan ini sekarang jadi masalah di Libanon. Makanya kemarin ini cerita ya, susahnya jadi ulama. Ada kok mikir fatwa bareng. Terus mikirnya tenang kan, bariku antar ulama Arab 7 debat, berdebat rana si nyangoni. Jadi ulama tarai satu nyoror nang. Sinaune kesel, debatnya sensitif urusan maling. Jadi begini maling, jadi begini keluar kiai, untuk kiai tak mendapatkan rasio yang geremeng tenang. Jadi malingnya mangkal perkara didiskusikan ketika ketok tangan ya. Musuh debat kita yang mangkal kadang kalah ngalim itu tersinggung barang, menengan barang. Barang wis putus, negara orang lakoni keputusan ulama, negara di konstitusi deh. Ya kita ngoten iku nanti iki lho guru sinau debat dari mulai. Akhirnya itu CD dari fatwanya ulama Libanon itu diputar. Ulama Libanon sekarang juga mengalami masalah karena di sana mayoritas itu Muslim Sunni, ada 40 atau 30% Muslim Syiah, ada sekitar 20% itu Kristen Nasrani. Sehingga Libanon yang dekat dengan Israel itu ada 3 aliran yang kuat, yaitu Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan non-Muslim. Nah, 3 aliran kuat ini menjelma sebagai partai politik dan berkoalisi. Koalisi itu yang Muslim Sunni dapat jatah presiden, yang Muslim Syiah dapat jatah ketua parlemen, terus yang non Muslim itu kalau nggak salah pangap apa, pokoknya bangsa keamanan itu. Nah itu kemudian ulama-ulama sana ditanya, koalisi model begini itu wajib ditaati apa enggak? Terus hukumnya kayak apa? Punya aturan negara yang berdasar nomor koalisi berdasar job nih. Gak namanya beneran ngaji nasihat. Kalau ini udah tidak ngaji profesional. Contoh kerantau itu dibakar. Itu sama narapara suarga melalui dari tahun. Quran tidak hanya bakat itu juga ono wasariku itu fakta udah kok. Belum itu orang. Nah orang kafir tenang. Boleh hukum sing enak-enak tok tentang suarga neraka. Berarti iman separuh, orang iman apa? Separuh. Lalu ulama Libanon gitu. Karena dengan disahkannya yang Syiah itu sebagai ketua parlemen, takut kalau penggodokan hukum itu nanti sesuai hukum Syiah. Yang Sunni ya ketar-ketir. Dari presiden itu merasa ketar-ketir. Bukan tanda tangan terakhir dengan aku Sunni. Jadi orang Muslim ya tenang ya, kita duwe pangap. Jadi ya nakal-nakal itu penting urusan keamanan kita. Untuk inti negara yang nopo keamanan. Jadi mirip Indonesia dicek, Soeharto Muslim jadi presiden sudah memperoleh golongan keamanan, sing Adrianus Moy golongan itu Martin bagian duit. Jadi ini cerita. Ulama Libanon itu fatwa, ulama nak fatwa yang macam itu. Dia kan kudu merujuk orang hadis, waktu fatwa. Sekolah kaza, kabar. Negara yang negara nganggo konstitusi, undang-undang dasar. Jadi belum lama, harus musyawarah tenanan, sebenarnya negara tidak mendengar. Nah, ngoten kula niku dengan beberapa ulama sing alim-alim niku kula tidak melok tinggi. Kok jenengan kudu melok, masih jenengan ulama jeneng modelan kudu melok. Mau ora ulama resmi. Tapi jenengan wong alim kudu melok ya, atas nama alim melok, ora kon ulama macam mau melok, aku wong alim berarti status. Lah ini kita akan kesulitan. Lah Rasulullah zaman Sugeng itu kesulitannya karena harus menerapkan nopo hukum. Termasuk faktanya bahwa di Medina itu ada banyak orang Yahudi yang melanggar hukum dan Rasulullah harus pakai aturan hukum. Yuk berat tenang.
Wong diponis diketok tangane lho. Paham ya, mulane wong ngaji sore mau cerita. Menang kayak ngadepi wong Yahudi, wong Kristen. Kan Nabi ngadepi sahabat iki dhewe dibuantai terus. Mergo nek hukum sensitif. Angger hukum napa? Jadi hampir hukum Islam itu kalau ceritanya 60% itu berangkatnya sangka Nabi dibantah. Jadi bantah nggak kayak main. Kalau mau cerita dengan ngaji sore blog dan ini malam mungkin ada yang nggak ngaji. Dulu sahabat itu sebagian dia mantan preman. Sing wedoke kadang mantan penari. Ya penari perlu. Di situ udah nakal-nakal, mulai nakal mulai dhisik. Walhasil sahabat sing untuk sebagian penari itu roh bojone pasti keloni wong liya, pas selingkuh. Takok lek kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, jenengan biar aturan hukum nak zina dirajam seksine kudu papat. Lah anak bojo kula pas niku boleh keti papat sedeng wis bar ya Rasulullah. Lha iki tanyaan. Dari kanjeng Nabi, yo ora seksi kudu papat. Apa ngoten kula boleh keti papat sedeng wis napa? Wis bar kula tetep kalah kok seksine ora apa. Pas teko bar. Belum apa tuh kangelan. Kemudian wae do kerja. Lah kanjeng Nabi nganggo aturan hukum Islam. Masalah zina kan sensitif. Nak pancen terbukti zina dirajam, nak muson. Nak ora terbukti zina sing nuduh kena hukum qadha. Jadi gak ada pilihan. Jadi zina padha karo murtad. Nggih, zina padha karo murtad. Lalu kalau berditakok, Gus, cara dengan Islam liberal murtad apa boten. Biasane kok ekstremis tak takokkan puluhan. Dasar wong nganggur kan puluhan. Ya padha nganggur ya sing liberal yang nganggur, sing ekstremis yo nganggur lho kok gak ngene iki tak murtad itu sami kalian zina, sama-sama sensitif. Kowe ngukumi roken murtad, nak tepak ya roken sing murtad, nak ra tepak sing ngukumi dadi murtad. Sama dengan zina harus kena. Nak tepak kowe nuduh roken zina ya dirajam tenan. Nak ora tepak sing nuduh dikenae hukum qadha, hukum menung. Yo kudu dihukum, maksud paham ya? Lah hukum Islam itu begitu. Sehingga Nabi ketika ditanya sahabat itu, "Ya Rasulullah, wong bojo kula niku selingkuh kula rodil kok kon golek seksi papat." Lah sedeng padha dari kanjeng Nabi. Ya al-bayyinatu wa illa qudda ala dzahri. Pokoke kudu kowe diseksi papat, nek ora ya kowe tak hak kota. Jadi kanjeng Nabi sing ngotot-ngotot. Ya kanjeng Nabi Muhammad nabi tenan lho ora terima kiai. Dia ya Rasulullah, tapi saya yakin nanti Allah punya keputusan tidak sama dengan keputusan engkau. Nabi ditanya. Oh ya hukum hukum mari bantah-bantahan. Ya kan Nabi sekali ini menang sampai 3 kali. Al-bayyinah wa illa qudda ala dzari kudu diseksina ora ya. Kowe tak hak kok. Sahabat itu agak mirip. Ya Rasulullah saya yakin nanti pasti ada ayat turun yang membebaskan saya dari hak. Wong kula tenang kok. Wong kula tenang. Tenang. Ketika sahabat itu pulang sampai di rumah beberapa saat kemudian, jadi kita tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar Nabi itu ketok. Ketika sahabat itu pulang beberapa saat disuruh manggil sama sahabat. Nabi setelah itu mengalami beruka itu bercucuran ringan yang menunjukkan bahwa sedang mendapat nafkah. Dia Nabi itu tenang. Ngomong itu pada kondisi yang Aisyah mesti niteni. Setelah dipanggil ternyata khusus masalah tuduh menuduh zina nak kaitannya istri itu ada ketentuan khusus yang disebut li'an utai ilang. Terus ilian. Terus kemudian dipanggil gini untuk suami istri ada aturan khusus. Ini walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Wal qafisata annala anatallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u an hal adzaba an tasyhada arba'a syahadatin billah innahu la minal kadhibin wal qafisata anna ghadabahu alaiha in kana minal sadiqin. Sehingga gak langsung pakai hukum qadha ben kali-kali sampean ngomong hukum sing jelimet beneran ngomong swarga neraka. Asli kanjeng Nabi lho ning hukum lian ngeten wis ra dido hukum qadha iki dari pangeran sing lanang disumpah. Wawahi kowe ora tenan bojomu selingkuh. Kowe wajib sumpah ping 4. Ini wani sumpah. Wawahi bahwa saya tahu betul kalau istri saya selingkuh.
Sumpah sing kelima sumpah pocong. Kowe siap disambar bledak kena lanate pangeran nak kowe goro. Mungkin ya Rasulullah kowe siap sambar bledak. Wah, karena sing wedok supaya sing wedok ora kena kan posisi sing wedok kan tersangka kan. Mestinya kan kena rajam. Supaya dia tidak kena hukum rajam kuduane sumpah yang sama. Ben ra bisa kena hukum apa? Rajam. Sumpah. Wallahi demi Allah bahwa tujuan suami saya itu bohong. Padha ana bedine dadi abinopo. Ketika sumpah kelima, kowe siap sambil bedek nak kowe goro. Mlayu nek ora wani. Jadi oleh yen saya itu mah kontak pemain untuk diterusno ning buron. Paham? Ya sudah begitu. Artinya begini, ya, kalau sudah menyangkut keputusan hukum, itu mesti peka. Mesti apa? Peka. Dan itu Nabi sendiri sering dibantah para sahabat. Akhirnya Quran turun tentang memastikan aturan hukum ini. Ya, aturan apa? Ngaji Nabi mawon nate diwarai Sidina Umar merujukno Quran. Ngaji Nabi sing dituruni Quran diwarai merujukno apa? Quran rujuk. Suatu saat Nabi itu jalan-jalan, bukan perang, dia lama-lama piantar pergi haji. Barang do perjalanan, Nabi sholat dulu rata menurut rokaat, nama? Sidina Umar ya Rasulullah, sholat menurut rokaat, sholat di pasar rokaat. Jadi Nabi ya tenang, marah. Mulai sholat nak lu orang rokaat. Zaman kotor orang populer aku sampean seneng motor. Mau hukum nggak cuma itu gampang populer. Padahal lahirnya hukum kotor itu Nabi juga terus besok kabar. Ya Rasulullah, sholat kamu kalau rokaat. Iya aku ngomong lah. Orang. Alasannya nopo. Kanjeng tidak nih. Nabi sing diturun di Quran itu apa nopo? Ini ku paling ta'alikum antak suruh nopo minas sholat. Itu rawan ayat in khiftum ayyatinakum alladziina kafar. Kalau kamu bepergian itu boleh mengkotor sholat. In khiftum kalau kamu takut ayyatinakum alladziina kafar. Kalau kamu takut diganggu orang kafir. Malah bantannya seperti ya Rasulullah bapak kunna fi amnin. Nah, tapi sekarang kan tidak ada orang kafir, tidak ada perang. Kita kan ngomong biasa. Kita cerita betapa nerang hukum jangan. Jadi sahabat siapa itu sering Pak. Ya Rasulullah. Tapi ini kan sekarang nggak ada yang simptom ayat tinakumul lagi. Kafarum pun nabi amin sekarang aman. Sekali nabi bilang, ya Umar, hari ini ruksatun ada umur lain. Iki ruksat pangeran itu dia non yang pemandu. Fak baru ruksat tamunya. Buat apa wae ruksat pangeran? Umar, buat sekali nabi. Kalau tetap Islam mawon. Tapi segala terus. Kalau tetap sholat matang, rokaat. Terus kan Nabi buka. Kan Nabi jawab, ya Umar, inna huwa yuhibbu an tuqtaru qasuhu kama yuhibbu an tuqta'a ibu. Pangeran tak ngekeki ruksa ngekeki hadiah. Iku seneng nek ana wong nampa. Kaya Allah seneng nak majibno perkara dilakoni. Tapi nek ora nampa ruksa pangeran diduga. Wah Umar ora kan iki pun kotor lah. Lagi di sini anaknya kotor itu dibantah dari sahabat. Itu sahabat itu doa senang sholat makan rokaat. Era umat saya ini cocok nih. Betul apa bantah? Konsolat waktu tidak karuan. Yang dibantah dari Nabi disebut apa? Ternyata secara hukum sosialnya begitu. Seorang majikan wajibno kue kerja itu kue nak orang nurut ya tersinggung. Karena kewajiban ditentang itu majikannya tersinggung. Tapi ketika fasilitas dikasihkan, ditentang juga tersinggung. Misalnya seorang bapak atau seorang guru, seorang majikan, kan rutin gedang goreng lupangan, itu olehku. Ketika rutin menolak, lo bukan senang gedang goreng, ya tersinggung. Padahal sifatnya hadiah atau sedekah. Sama ketika Allah itu memberi rukhsah kemurahan, kok kamu tidak mau menerima, itu Allah juga tersinggung. Sebab itu banyak ulama fikih berpendapat ketika bepergian itu orang wajib kosor. Jadi kalau mazhab Hanafi itu kosor itu tidak disunatkan tapi apa? Wajib. Jadi mazhab Syafi'i ora usah diwajibno jalan. Wah, ya, ora usah diwajibno wis apa? Jalan. Mulane Abu Hanifah tahu debat sampai Imam Syafi'i, tapi itu angkatan. Penggemar Abu Hanifah itu debat untuk penggemar kita Imam Syafi'i. Nikah ini cara Imam Syafi'i mau sunnah.
Wajib bagi wong sing zina itu wajib nikah. Nah, ora harus zina, gak wajib nopo. Tapi kasus ulama, kasus Dawud Az-Zuhri, ulama-ulama riyen darani nikah wajib. Alasannya itu pokoknya paman rebukan sunnati paleta nopo. Nah, terus debat terus. Dari penggemar Imam Syafi'i akhirnya menang nikah harus sampai wajib no. Uangmu di nafsu, ada wajib no berjalan. Menang penggemar Hanafi. Jadi kosor rasa diwajibno wis. Nikah rasa diwajibno ya wis. Ora ira mesum rasa diwajibno aku lah urusan pornografi tetep napa. Padha kosor rasa diwajibno wis mah. Tapi Abu Hanifah berpendapat orang kalau pergi itu wajib kok. Karena tidak ada dalam sejarah ketika Nabi pergi tidak melakukan napa. Padahal ittiba sunnah Rasulullah itu wajib. Paham ya? Jadi kalau itu. Betapa kalau sudah aturan hukum itu mesti sensitif. Ya karena ya memang kadang ya ada korbannya, ada tersangkanya, ada terdakwanya. Misalnya kayak maling harus diketok tangannya, orang zina harus diajak. Begitu juga masalah duit. Perkara, ada ketentuan hukum perkara. Zaman Nabi Sugeng bercerita-cerita. Wong sedekah itu nak sedekah ditampa pengiran. Iku masuk suwidit di rumah pengiran dari Kanjeng Nabi. Di rumah pengeran nanti kaya wong duwe onto di rumah cilik gede-gede nanti jadi onto gede. Begitu juga wong sedekah senajan to takdir kan. Pak, jadi di rumah pengeran nanti sampean tak gunung ukut. Iki nak sedekah 10.000. Sampeyan di rumah pengeran sesuai dari bisa gunung apa? Sahabat semenenge kok ceritane sing ngoten-ngoten seneng. Cocok mana? Dua Nabi mulai cerita sing ra wajib zakat. Itu dunyane 2,5% diambil imam secara kodron, secara paksa terhitung mulai akhir tahun. Berintasan, mulai akhir diwajib-wajib loh, berintasan. Karena Nabi ini cukup wibawa untuk mengawal kewajiban zakat. Pas Nabi gak ada revolusi, betul nanti apa? Revolusi. Ketok aslinya sebagian sahabat ya gendong, sebagian sahabat orang desa-desa yang nak iman gelem ora bayar. Konsolat ya gelem ora bayar. Barang kon zakat wong bisa-bisa ketok asline, gak gelem. Barang ditindak ketika Rasulullah wafat sing dadi khalifah sinten Abu. Pembangkangan pertama dalam Islam perkara apa? Ya, itu perkara. Jadi ora ono sejarah sahabat bangkang mesti urusan dulu. Barang Umar Sayyidina Abu Bakar pertama jadi khalifah apa masalahnya? Mereka ada mau apa? Zakat. Jadi bolak-balik ada aturan hukum mesti maling per. 2,5%. 2,5% kan belum medhit diwakil dan akhirnya Abu Bakar kalau tadi mengirimkan beberapa peleton penyerang wong sing ra gelem nopo. Wes sampe nyerang Abu Bakar dadi kok pancen disalahno sahabat-sahabat. Abu Bakar Islam wis modal dadat wis Islam. Malah ya sudah dan ini cerita betapa hukum diperkor. Ya Abu Bakar fawawo. Mereka ini yang tidak mau zakat pasti saya perangi karena zakat adalah kewajiban mal, hakul mal, pasti saya perangi. Saat itu beliau minta pertimbangan Umar dan Al-Asra Al-Basari Nabil Jannah 10 sahabat yang termasuk jatah tambu swarga untuk lisensi untuk dulu swarga. Dibantah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, fakil satu qatilu qauman syahidu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza qaluha asamu minni dima'alum awal. Saya sudah bagaimana mungkin kamu merangi orang yang sudah baca syahadat? Padahal kata Nabi siapa saja yang sudah baca syahadat asamu minni dima'alum wa awal. Pasti sudah berarti melindungi dirinya sendiri dan harta mereka. Nah, Sayyidina Umar ya lucu. Dia membantah kok jujur. Jadi dia bilang ya asamu minni dima'alum wa amalahum illa bil haqiqah. Padahal jurusnya Abu Bakar yang kata ilah bihakihan itu. Lho gitu. Nak wis maca syahadat iku asamu minni dima'arum wa wala. Iso njogo awake sangka dibunuh, ya iso njogo dunyane. Illa bihakiha kecuali atas nama hak anfus binisbat ning isor atau atas nama mal binisbat ning zakat. Jadi bihakiha rujuke kali. Nah, misalnya uang harus mau terjadat lah. Kalau bunuh orang kan tetap harus dibunuh atas nama hukum kisah. Paham ya? Ilah bihakia berarti kalau binisbah ke nufus, misalnya orang sudah baca syahadat. Kalau bunuh orang tanpa hak
juga masalah mal. Kalau dia sudah 1 nisab dan 1 tahun, kalau tidak zakat harus dipaksa. Dari Abu Bakar, Umar itu jujur, mengkata-kata kok nyebut no dalilnya itu. Lah iya Umar, kali Nabi dawuh ila bi haqiha wa zakat hakul mal. Dari Abu Bakar karena nomane wa zakat. Sudah akhirnya dikira Umar, dia nak ngoten beres. Mana dia itu konten jadi panglima perang. Walhasil pertama tragedi Islam wonten konflik kecil zaman Abu Bakar dihukum tiang-tiang sing berurun nopo atas nama kewajiban. Padahal atas nama familiar, buat tariki, buat sedekah bumi, atau orang antena belum laku. Pokoknya gerak hukum malah laku, paham ya? Gerak hukum malah laku. Malah hukum itu berat. Lah Rasulullah itu sebagai nabi juga harus mengawal hukum. Hukum itu memang berat sekali. Bukan berat, butuh hukum itu detail. Mulai kasus kita dengan Syiah itu semari perkara hukum. Kita tidak membolehkan mut'ah. Kawin mut'ah itu kawin yang tanpa wali dan boleh dibatasi dengan waktu. Jadi untuk kita di rombul itu oleh cara Syiah dong. Oleh mulai nak perantau yang tinggi tenang malam ke di lisensi kelon. Paham di lisensi nopo? Mulane dari kota-kota pulau sing Sunni, sing tenggara Timur Tengah sing Sunni. Kita sampai tahu kenapa mazhab Syiah menarik di Timur Tengah. Itu bukan argumentasinya meyakinkan, karena bonusnya itu. Jadi Syiah menarik itu bukan karena argumentasi mazhab Syiah meyakinkan. Nah, mazhabnya meyakinkan Sunni, tapi Sunni kan gak ada bonus loh. Niki cerita aja pulau, kita ya bodoh nih. Pulau harus orang lagi di santri, melok Syiah ngempet ya Allah. Jadi ternyata perdebatan ideologi itu karena tidak mesti karena perdebatan hujah ilmiah itu boten. Perdebatannya karena bonus. Gitu kali inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Ta'arafu artinya saling mengenal itu ora mazhab paling bener saling mengenal yo nek iki jeneng Mustofa. Tapi kena catat sebagian min dzakari wa unsa lanang wedok ta'arafu saling mengenal terus gedhe pacaran ya repot. Walhasil mut'ah itu menjadi masalah sampai sekarang. Karena orang Syiah tetap meyakini masalahnya apa? Sekarang kalau nggak diterapkan hukum itu tidak ada masalah. Sekarang kalau diterapkan hukum, misalnya bagi kelompok Sunni yang meyakini itu tidak sah, konsekuensinya dianggap misalnya zina. Zina nanti kena rajam, kan repot. Akhirnya ya sudah syukur sama syukurnya. Orang Syiah pakai tradisinya sendiri, orang Sunni pakai tradisinya sendiri. Podo, akhirnya podo untuk pengelolaan kita lewat mutah, kita lewat sini, podo jalan. Jadi podo menang nih. Saya urusan itu repot. Kenapa? Dua tadi kita cerita. Orang aku podo delik-delik aja ya sudah. Sing mari perkara nek ana penerapan napa? Hukum. Lah Kanjeng Nabi termasuk di Turun Al-Qur'an kon mengawal penerapan napa? Ada dari kata pulau orang Timur Tengah. Tak jadi sebab si Andes Sunni itu semua itu si Al itu ya mesti menarik terus. Wah bonus buat Al mesti nawa. Kalau cerita, jadi ini ngaji. Kenapa Rasulullah itu menjadi Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin? Karena memang dulu itu paling berat jadi Nabi. Karena diantaranya harus menerapkan hukum yang bahkan sahabatnya sendiri sebagian tidak mudah menerima. Kayak kasus wajibnya zakat. Buktinya era Abu Bakar lagi bloko ditinggal Rasulullah, wong-wong sebagian pemimpin desa pun menolak kewajiban zakat. Hingga awal terjadi tragedi perang itu Abu Bakar merangi tiang-tiang yang menentang kewajiban zakat. Nah, kalau dengan dari game Indonesia ini, nah, sobat cerita ya gue, nonton Timur Tengah bukan sama. Kasus Ikhwanul Muslimin teng Mesir, soalnya hukum Islam gak diterapkan gak mergo. Begitu juga ekstremis di Afghanistan, kasus Taliban, cara berpikir begitu. Ya sudah, akhirnya memang peka betul, kalau sudah gitu peka betul. Padahal saran saya,
Kalau masalah murtad itu sama dengan tadi masalah zina. Masalah murtad itu enak nuduh. Yang tertuduh itu betul murtad, dia betul murtad. Tapi kalau dia tidak betul murtad, yang nuduh menjadi murtad. Makanya dalam fikih-fikih itu termasuk murtad adalah idza qala li akhihi al-muslim ya kafir. Makanya dawuh kanjeng Nabi, seorang muslim jika qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Seorang muslim yang mengecap kancane ya kafir, maka pasti salah satunya kafir. Ingka nakama kola berarti mukhatabnya yang kafir. Kalau sesuai paham ya. Kalau yang mukhatabnya tidak kafir, kohilnya menjadi. Sebab itu kita sebenarnya sebetulnya kita nggak mendesak untuk menvonis Islam liberal itu kafir apa enggak, Islam sekuler kafir apa enggak. Kita sendiri kalau tahlilan kafir apa enggak itu tidak mendesak karena riskan. Kita sama dengan main bola kodok rawan kena di paham ya? Lagi pula kan mereka di jeneng Islam liberal, Islam sekuler, kita Islam pokoknya di jeneng kan kalau sama di kafir kan? Mereka tidak nama Islam liberal, kita sebut Islam liberal. Kalau mereka menamakan Salafi, ya kita darani Islam Salafi. Ya, kita dewi darani Islam Sunni, alhamdulillah ini Islam apa? Daripada kamu menfonis kafir sesuai dewi Nabi, itu kalau dia yang kafir ya. Gitu. Nah ini yang perlu sampai catat, fatwanya ulama-ulama Timur Tengah itu begini, dan ini ditulis di Rabitatul Alam. Anna kalau ikafil umrikullah, makul tali akadin guna annahu kafirun, lam tutolah fil akhir. Tidak ada dalam ketentuan Islam orang yang kita kira dia itu kafir dengan indikasi kekafiran, atau orang yang kita kira murtad dengan indikasi kemurtadan. Indikasi-indikasi ini tidak ada dari Quran dan hadis yang mewajibkan kita menjelaskan statusnya dia. Jika mana misalnya orang A terindikasi melakukan kemurtadan atau kekafiran, kita tidak mendesak untuk mengatakan ya kafir. Dan andai kan kita tidak mengatakan ya kafir, kamu tidak ditutup di alam. Jadi kawangannya menfonis sesuatu yang masih indikasi itu rugi sebenarnya. Karena nanti kalau tidak kita yang nomor yang paham ya. Terus idza qala li akhiri ya kafir faqad ba'a bihi nomor ahadi. Ini belum terang. Jadi nabi itu berat sekali karena ada hukman, ada nomor. Ya gua balik dan cerita. Nah sekarang pun ikut masalah arti wa malam yakum bima anzalallahu oleh kaumul kafirun, humul fatikun, humul zalim. Artinya nyata. Wah sampean kudu anu selagi urung alim harus dulu. Kok nek ngalim istihadillah. Wis sementara anu. Maksudnya sementara anu, kok nek tambah ngalim teman-teman ngerti nek kula bener. Paham. Saiki anu kok nek ngalim ngerti nek kula bener. Ulama-ulama ahli sunnah ngertekno ayat niku gampang, itu sesuai ayat itu. Dewe pangeran kan wa man lam yahkum bima anzalallah. Sapa sing ora ngukumi. Siapa yang tidak membuat ketentuan sama dengan ketentuan Allah, maka dia kafir, zalim dan fasik. Jadi misalnya zina cara Allah haram. Ya sudah kita tetap bilang haram. Mulane cara ahli sunnah, zina pokoknya kudu hukumnya haram. Soal kue zina iku mau fasik tok, tapi orang zina lah agarane halal hukumnya kan. Kula baleni. Uang lakoni zina itu dihukumi fasik. Tapi orang zina lah agarane zina halal hukumnya kafir. Hukumnya apa? Niki. Siapa yang tidak menghukumi, istilah pengiran siapa yang tidak menghukumi. Jadi misalnya, makanya di bagian-bagian diterangkan termasuk kafir adalah taklilu ma harramallahu bil ijma', menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan secara ijma'. Paham? Jadi kalau misalnya Allah mengatakan wong sing zina kudu dirajam, wong sing maling kudu diketok tangan. Iya kita harus ngomong, wong sing maling kudu diketok tangannya, wong sing zina kudu dirajam. Ya sudah. Ketika sebuah negara tidak bisa melakukan hukum itu, namanya tidak melakukan hukum. Tapi hukumnya mati. Tapi hukumnya apa? Jadi gue kudu muni betul anak telek iku najis. Nah contoh kena telek bolak-balik. Jadi intinya hukum itu jangan dirubah. Ketentuan Allah itu jangan apa? Dirubah. Gue kudu darani nak Ka'bah itu dibelajar muslimin.
Nah contoh sak Indonesia yo nak ngono tau tak kabeh wong dino mesti salate mungkuri Ka'bah. Tapi kita harus ngomong Ka'bah itu kiblatil muslim. Senajan kok hakikat kita kadang tidak sholat madhep Ka'bah. Misalnya sholatul musafir wajib madhep Ka'bah. Sholatnya orang dino juga tidak madhep nopo. Nak ngono keyakinane ahli sunnah masalahnya bukan kok hukum, nak hukum tentang pangeran mesti murtad. Tapi nak gak nglakoni hukume pangeran mau paham. Mulane kabeh tiyang kudu yakin nak salat subuh itu wajib, salat zuhur wajib, salat asar wajib. Tapi sekali wong ora salat subuh yo dosa. Tapi sekali meyakini salat subuh gak wajib hukume kafir. Paham ini yang ben sampai. Jadi luwih ngeri nak ngrubah hukum, paham ya? Luwih ngeri nak ngrubah napa? Hukum. Jadi kamane nak gak nglakoni hukum biasa, tapi nak ngrubah hukum kan wong dawuhe pangeran ora wa malam yakmal, wa malam yakum. Kecuali pangeran dawuhe wa malam yakmal bima anzalallahu fa ulai kabul kafirun. Sing ora iso nglakoni hukume pangeran. Jadi wak sunah sak jane wis gampang. Dawuhe pangeran yakum yo yakum ora yakmal, napa? Ben sampean pede. Selama ini kan kita sering semacam tertekan oleh ayat-ayat itu karena kita kadang terjebak oleh pengertian kelompok-kelompok ekstrim seakan-akan kita ini menjadi kafir kalau tidak melakukan syariat itu. Tidak sampai tidak melakukan itu beda dengan tidak menghukumi itu, paham ya? Paham ya? Tidak melakukan itu tak beda dengan hukum. Hukum tetap kita tetap meyakini hukumnya Allah itu yang benar. Tapi kan tidak mesti sampai sakit melakukan. Paham ini memang masalah-masalah yang peka. Tapi ini pula tidak ada Rasulullah kadang ditentang bahkan oleh sahabatnya sendiri. Kayak kasusnya zakat itu nanti ya kangelan tenang. Ketika orang saudara alami doa. Jadi ketika diwajibkan orang konten setengah zakat perkara. Sampai ketika Nabi kata wibawa masih jalan. Ketika era Sayyidina Abu Bakar empuk penentang-penentangnya kita asli deh. Sampai wonten perang merangi sinten tiang-tiang sing membangkang kang menapa. Itu masuk nomor hukman. Mulane kan iki wali nitaka ta ahwa rumba gamar akan apa minal. Di luar hukum pengeran iku kabeh nuruti hawa nafsu.